Kan ya Bu, lebih semangat kan? Baik. Baik, saya menuntut satu kampus mata menteri bagi wanita Indonesia kesehatan akan mempresentasikan tentang TBC atau tuberkulosis. TBC adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium, kemudian menyerang paru-paru dan tulang, otak, dan ginjal dan kelenjar getah bening. Jadi TBC itu disebabkan oleh bakteri yang berbahaya yang bisa menyebabkan ginjal, paru-paru, terutama paru-paru yang membengkak. Bisa juga penyebabnya kontak paru dekat, bisa lingkungan yang terlalu padat, bisa gigi yang rendah, dan kebiasaan merokok. TBC, bagaimana cara menular TBC? TBC menular melalui udara. Ketika penyakit TBC aktif, mengeluarkan droplet yang mengandung bakteri saat batuk, bersin, dan berbicara dan mudah. Percikan dahak kecil dapat tetap melayang dan dihirup oleh orang lain, terutama di ruang tertutup dan ventilasi yang buruk. Jadi TBC itu bisa menular melalui kayak gini udara, bisa juga ventilasi yang tertutup dan lain-lain dan yang itu. Khususnya gejala TBC yang secara fisik itu batuknya terlalu lama, lebih dari 2 minggu, bisa berdahak, bahkan bisa bercampur darah. Terus yang meningkat dan demam, bisa penurunan berat badan yang sangat drastis seperti kurangnya nafsu makan dan tubuh terasa lemas, sesak dan sulitnya berdada. Nah, ini faktor klinisnya. TBC itu menurunkan kemampuan tubuh menahan infeksi diabetes, sistem imun yang rendah, khususnya HIV/AIDS, khususnya diabetes mellitus, malnutrisi, khususnya orang dengan kondisi ini dapat mudah berkembang menjadi TBC aktif bila terpapar bakteri. Ini cara mencegahnya. Kalau secara individu, kita wajib menggunakan masker dimanapun saja untuk mengantisipasi. Terus yang kedua, tutup mulut saat batuk. Terus yang ketiga, jaga nutrisi dan istirahat yang cukup, jangan yang begadang. Juga berhenti merokok sama minum alkohol. Nah, ini untuk lingkungannya wajib terbuka seperti api jendela. Pokoknya ada sirkulasi yang baik lah udara supaya tidak penyakit itu tidak dibawa gitu aja. Bisa secara medis harus ada imunisasi khusus untuk yang baik. Terusnya pemeriksaan dini kalau misalnya ada gejala-gejala tersebut wajib ke dokter supaya untuk mengantisipasi lebih berbahayanya lagi. Terusnya pengobatan dan penanganan yang tepat. Nah, kesimpulannya TBC itu adalah suatu penyakit yang menular yang menyerang paru-paru. Khususnya dapat disembuhkan dengan pengobatan teratur. Pencegahannya menggunakan masker, tutup mulut saat batuk, jaga nutrisi, ventilasi udara yang cukup, dan vaksin untuk bayi. Nah, aksinya lakukan pemeriksaan jika gejala muncul dan pastikan penyelesaian pengobatan agar bisa sembuh dengan total. Sejauh ini ada pertanyaan? Apa Bu? Boleh? Kalau udah kena TB, batuknya dalam banget gitu, terus dia bengkak, ada sampai darah. Itu kalau menularnya cepat nular atau nanti lagi gitu lama? Bisa menular sembuh karena kan itu bisa percikan dari air liur. Terus juga dari kontak fisik juga kayak gini, kumpul-kumpul batuk, itu bisa menular kayak COVID juga. Kita batuk juga bisa menularkan tanpa menggunakan masker. Nah, untuk mengantisipasi itu harus pengobatan ini
tidak supaya mencegah penyakit yang parah lagi. Apa sih maksudnya yang sakitnya pakai masker atau Dua-duanya dua-duanya? supaya yang satu yang penyakitnya itu tidak menyebabkan ke yang lain juga, dan yang berhadapan langsung juga tidak terserang penyakit. Belajar dua-duanya. Ada lagi? Ya makanya kita udah positif gitu. Kalau udah positif Gejala utama. masih gejala. Karena pasti yang bisa menentukan diagnosis kan dokter. Cuman kan kita bisa tahu ciri-cirinya kan dari gejala-gejala. Di puskes katanya sih, kata di puskesnya lah hasil labnya positif. Ya, Tapi orangnya nggak berani buka katanya. Akibatnya itu kuncinya kayak ada darahnya. Udah. lebih baik dikonsultasi ke Udah itu dedena lagi bobo. Karena baru. obatnya terlalu keras apa gimana, karena ini infeksinya fungsinya berdarah dan sebagainya. Nanti otomatis dari puskesmas nanti akan diambil resepnya. Itu kalau sakit tapi nggak mau minum obatnya. Obat sih sudah Tapi sehat katanya orang itu. Iya kan katanya apa sih Sebelum sekarang ketahuan ya sakit Tasnya pusing. pusing di puskes atau puskesnya tidak dulu. Kemudian Di luar main apa di luar? Di luar. Punten. hasil rongsokannya katanya pinggir Ke pinggir. Punten akan. alat itu di luar soalnya dia biasanya bisa menyebabkan kematian. Salah satu penyakit yang terbesar selain jantung. Radit, jantungnya udah di bawah jauh. berarti itu dari pertamanya jantung pas mati terus sekarang semuanya seperti itu. Ya, di jantung itu mungkin dari TBC itu juga bisa bu. Soalnya kan tadi kan penjelasan kita bisa menimbulkan dari paru-paru dan Berarti hasilnya TBC itu baru jantung. karena efek sampingnya pasti kayak kolab apa itu dia kolab. Oh, berarti awalnya dari TBC nya nggak ketahuan, berarti udah langsung ke jantung. Jantung pasti. Berarti itu Lebih baik itu prosedur dokter supaya tidak menimbulkan yang lain. Sekali lagi bu. Mas, saya mau nanya. Apa? Ini kalau itu kan sering ada radang paru-paru, apa masih disebut tuberkulosis itu? Kan tadi kan paru-paru kan memang menyerang paru-paru bu. Cuman kan kalau menurut diagnosa itu kan baru gejala doang ya. Gejala utama kan kita bisa lihat secara fisik. Cuman kan yang bisa menentukan penyakit kan itu hanya pada kedokteran. Ini kan kata dokternya ini belum disebut TBC, katanya ini masih radang paru-paru tapi belum ini kayak mana bus gitu. Masih gejala, Belum masih bisa disembuhkan. masih gitu ya. Asalkan pengobatan bisa kok, semua penyakit juga pasti ada obatnya kecuali HIV. HIV belum ada. Tapi masih bisa ya kalau radang gitu, radang paru kan katanya di torak apa kan di rongsen ininya ada radang paru-paru. Tapi kata dokternya waktu dilihat ini belum disamain sama tuberkulosis, ini masih bisa. Ini
masih bisa disembuhkan. Ya emang masih bisa disembuhkan kok. Semua penyakit juga masih bisa disembuhkan. Bahkan COVID juga kan kemarin ada vaksinnya itu. Penyakit ada waktu kok. Kecuali yang tadi yang dikatakan HIV kali ini. Kan?